Audiobook Awaken the Giant Within. Penulis Anthony Robbins. Penerbit Phoenix Publishing. Narator Elis Sutrisna. Lembutkan pendekatan Anda terhadap kepedihan dengan orang lain. Sulit untuk menilai terlalu tinggi dampak kosakata perubahan pada diri kita dan orang lain. Kita harus ingat nilai dari menggunakan apa yang saya sebut dengan pelembut dan pengeras, karena keduanya memberi kita tingkat ketepatan yang lebih tinggi saat kita berhadapan dengan orang lain, baik itu dalam hubungan cinta, perundingan bisnis, atau semua kejadian apapun. Bertahun-tahun yang lalu, saat saya berpikir ada sesuatu yang berantakan dalam bisnis saya, maka saya akan memanggil orang yang tepat dan berkata, "Saya sangat jengkel," atau "Saya sangat khawatir dengan masalah ini." Tahukah Anda apa akibatnya? Pola bahasa saya otomatis membuat orang lain bereaksi. Meskipun bukan itu maksud saya. Seringkali mereka cenderung bersikap bertahan. Maka, saya mulai belajar untuk mengatakan, meskipun saya merasakan lebih dahsyat dari itu, "Saya sedikit prihatin dengan sesuatu, bisakah kau membantuku?" Pertama, mengatakan hal ini menurunkan tingkat emosional saya. Ini menguntungkan daya dan orang yang sedang berbicara dengan saya. Mengapa? Karena prihatin sangat berbeda dengan kata khawatir. Jika Anda mengatakan bahwa Anda khawatir mengenai sesuatu, Anda mungkin menunjukkan kesan kalau Anda tidak percaya dengan kemampuan orang ini. Dan kedua, menambahkan kata sedikit sangat memperlembut pesannya. Jadi, dengan menurunkan tingkat emosional saya dapat membuat orang lain bereaksi dari posisi kuat dan juga menaikkan tingkat komunikasi saya dengan mereka. Bisakah Anda melihat bagaimana cara ini juga akan memperbaiki hubungan Anda di rumah? Bagaimana Anda biasanya berkomunikasi dengan anak-anak Anda? Seringkali kita tidak menyadari kekuatan dari kata-kata kita pada diri mereka. Anak-anak, begitu juga orang dewasa, cenderung menganggap sesuatu dengan serius, dan kita harus peka dengan akibat dari ucapan kita yang tidak dipikirkan lebih dulu. Daripada terus mengomel dengan tidak sadar, "Kau sangat bodoh," atau "Kau sangat kikuk." Sebuah pola bahasa yang dalam beberapa kasus dapat sangat merusak kepercayaan diri seorang anak. Hentikanlah pola bahasa Anda sendiri dengan mengatakan sesuatu seperti, "Aku sedikit kesal dengan perilakumu. Kesinilah, dan ayo kita bicarakan masalah ini." Cara ini tidak hanya menghentikan pola bahasa Anda, tetapi juga membuat Anda berdua merasa dalam keadaan yang lebih baik, agar dapat menyampaikan secara cerdas perasaan dan keinginan Anda, tetapi juga mengirimkan kesan kepada anak Anda bahwa permasalahannya bukan pada mereka sebagai orang, tetapi dengan perilaku, sesuatu yang dapat diubah. Ini dapat membangun apa yang saya sebut dengan jembatan kenyataan, dasar dari komunikasi yang lebih baik dan positif antara dua orang, dan memiliki dampak yang lebih kuat dan positif pada anak-anak Anda. Kunci dalam menghadapi situasi seperti ini adalah menghentikan pola bahasa Anda, karena jika tidak, dalam keadaan Anda tidak bisa berpikir dengan baik, Anda mungkin mengatakan sesuatu yang akan Anda sesali nantinya. Karena inilah banyak hubungan yang hancur. Dalam keadaan marah, kita mungkin mengatakan sesuatu yang menyakiti perasaan seseorang
dan membuat mereka ingin membalas atau membuat mereka merasa sangat sakit hati, sehingga karena tidak bersedia terbuka lagi dengan kita. Jadi, kita harus menyadari kekuatan dari kata-kata kita, baik dalam menciptakan dan menghancurkan. Kata telah digunakan oleh para pemimpin politik di sepanjang zaman untuk membunuh dan menaklukkan. Seperti saat Hitler mengubah rasa frustrasi sebuah negara menjadi kebencian terhadap sekelompok kecil orang, dan dalam nafsunya untuk memperluas wilayah, telah membujuk rakyat Jerman untuk bersiap-siap menghadapi perang. Saddam Hussein menamakan serangannya ke Kuwait dan berbagai kekerasan berikutnya dengan jihad atau perang suci, yang sangat mengubah tanggapan rakyat Iran mengenai keadilan dari tindakan mereka. Di skala yang lebih kecil, kita dapat melihat dalam sejarah terkini, kita banyak sekali contoh dari penggunaan kata-kata yang hati-hati untuk menetapkan pengalaman dengan berbeda. Selama perang Teluk Persia terbaru, bahasa militer sangatlah sulit, tetapi dapat memperlembut dampak kehancuran yang sedang terjadi. Selama pemerintahan Reagan, misil MX dinamai ulang menjadi penjaga perdamaian. Pemerintahan Eisenhower terus menyebut Perang Korea dengan sebut tindakan polisi. Kita harus menggunakan kata yang tepat, karena kata-kata tersebut tidak hanya bermakna bagi kita tentang pengalaman kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Jika Anda tidak menyukai hasil yang Anda dapatkan saat berkomunikasi dengan orang lain, perhatikanlah dengan seksama kata-kata yang sedang Anda gunakan, dan jadilah orang yang lebih pintar memilih. Saya tidak menyarankan Anda menjadi sangat peka sehingga Anda tidak dapat menggunakan satu kata. Namun, memilih kata yang memberdayakan Anda itulah sangat penting. Lagi pula, apakah menurunkan tingkat emosi negatif kita selalu menguntungkan kita? Jawabannya tidak. Terkadang, kita harus berada dalam keadaan marah untuk menciptakan daya ungkit yang cukup kuat agar melakukan sebuah perubahan. Sebuah emosi manusia memiliki tempat tersendiri, seperti yang akan kita bicarakan di bab 11. Namun, kita ingin memastikan bahwa kita tidak menggunakan emosi paling negatif dan menegangkan sejak awal. Jadi, tolong jangan salah menafsirkan perkataan saya. Saya tidak meminta Anda untuk menjalani hidup tanpa memiliki perasaan atau emosi negatif. Ada beberapa tempat di mana perasaan tersebut dapat menjadi sangat penting. Kita akan membicarakan salah satunya di bab selanjutnya. Sadarilah bahwa tujuan kita adalah terus merasakan kepedihan yang lebih sedikit dalam hidup kita dan lebih banyak kesenangan. Menguasai kosakata perubahan merupakan salah satu langkah paling sederhana dan baik untuk mewujudkan tujuan tersebut. Berhati-hatilah dengan nama yang dapat membatasi pengalaman Anda. Seperti yang saya katakan di bab pertama, saya bekerja dengan seorang anak muda yang pada suatu ketika diberi nama mengalami gangguan belajar, dan sekarang dinilai sebagai seorang jenius. Anda dapat membayangkan bagaimana satu perubahan kata telah sangat mengubah tanggapannya terhadap dirinya sendiri, dan sekarang banyak kemampuannya yang keluar. Anda ingin dikenal dengan kata apa? Anda ingin dikenali dengan sifat kata atau kalimat seperti apa oleh orang lain?
Kita harus sangat berhati-hati dalam menerima nama orang lain. Karena begitu kita menamai sesuatu, kita menciptakan emosi yang sesuai. Hal ini dapat dilihat dengan penyakit. Semua yang telah saya pelajari di bidang psikoneuroimunologi memperkuat gagasan bahwa kata-kata yang kita gunakan menghasilkan pengaruh biokimia yang sangat kuat. Dalam sebuah wawancara dengan Norman Cousins, dia menceritakan kepada saya tentang pekerjaan yang telah dilakukannya selama 12 tahun terakhir dengan lebih dari 2.000 pasien. Berulang kali dia memperhatikan bahwa saat seorang pasien didiagnosa, yaitu saat gejalanya diberi nama, keadaannya memburuk. Nama seperti kanker, sklerosis ganda, dan penyakit jantung cenderung menyebabkan kepanikan pada para pasien, sehingga menyebabkan mereka merasa tidak berdaya dan depresi yang sebenarnya merusak keefektifan dari sistem kekebalan tubuh. Sebaliknya, penelitian membuktikan bahwa jika para pasien dapat dibebaskan dari depresi yang disebabkan oleh nama penyakit tertentu, maka sistem kekebalan tubuh mereka otomatis akan meningkat. Kata dapat menyebabkan penyakit. Kata dapat membunuh, kata Cousins kepada saya. Oleh karena itu, dokter yang bijaksana sangat berhati-hati dengan cara mereka berkomunikasi. Itu adalah salah satu alasan mengapa dalam Fortune Management, yang merupakan perusahaan manajemen praktis kami bekerja sama dengan para dokter, tidak hanya untuk membantu membangun bisnis mereka, tetapi untuk mengajarkan kepada mereka cara untuk meningkatkan kepekaan perasaan mereka, agar mereka bisa lebih banyak memberikan sumbangsih. Jika pekerjaan Anda menuntut Anda untuk bekerja dengan orang, maka Anda harus memahami kekuatan dari kata-kata dalam mempengaruhi orang-orang di sekitar Anda. Jika Anda masih ragu, saya menyarankan Anda untuk melakukan uji kosakata perubahan pada diri Anda sendiri dan lihatlah apa yang terjadi. Dalam berbagai seminar, orang-orang sering berkata, "Saya sangat marah dengan apa yang dilakukan oleh orang ini kepada saya." Saya bertanya kepada mereka, "Anda marah atau sakit hati?" Hanya bertanya seperti itu kepada mereka sering membuat mereka menilai kembali situasinya. Saat mereka memilih sebuah kata baru dan berkata, "Saya rasa saya sakit hati," Anda dapat melihat fisiologi mereka menunjukkan emosi mereka menurun dengan cepat. Jauh lebih mudah bagi mereka untuk menghadapi sakit hati daripada marah. Anda juga dapat mencoba menurunkan tingkat emosional Anda dalam berbagai bidang yang mungkin tak terpikirkan sebelumnya. Misalnya, daripada menggunakan kalimat, "Saya sangat kelaparan." Bagaimana jika Anda berkata, "Saya merasa sedikit lapar"? Dengan berkata seperti itu, Anda akan menemukan seperti halnya saya, bahwa Anda dapat menurunkan nafsu makan Anda dalam sekejap. Terkadang, orang-orang makan berlebihan hanya karena mereka terbiasa membuat diri mereka sendiri berada dalam tingkat emosional yang berlebihan. Sebagian dimulai dengan bahasa yang terus mereka gunakan. Dalam seminar Date with Destiny baru-baru ini, kami menyaksikan contoh hebat dari kekuatan menggunakan kata-kata untuk mengubah keadaan seseorang dengan cepat. Salah seorang peserta kembali dari makan malam dengan wajah berseri-seri. Wanita tersebut mengatakan kepada kami bahwa tepat sebelum makan malam,
Dia ingin sekali menangis dan berlari keluar dari ruangan sambil berteriak, "Semua berantakan," katanya. Saya merasa seperti akan meledak. Saya berpikir saya akan mengalami gangguan jiwa. Namun kemudian saya berkata kepada diri sendiri, "Tidak, tidak, tidak. Kau sedang mengalami gangguan hubungan." Itu membuat saya tertawa. Dan kemudian saya berpikir, "Tidak, kau sedang mengalami terobosan penting." Dia hanya mengubah satu kata saja. Tetapi dengan mengendalikan proses penamaannya atau kosakatanya, dia benar-benar mengubah keadaannya dan tanggapannya terhadap pengalamannya sehingga mengubah kenyataannya. Sekarang giliran Anda. Kendalikanlah. Perhatikanlah kata yang sering Anda gunakan dan gantilah dengan kata yang memberdayakan Anda dan menaikkan atau menurunkan tingkat emosional Anda dengan tepat. Mulailah hari ini. Rasakanlah pengaruh dari proses ini. Tulislah kata-kata Anda. Berkomitmenlah. Laksanakanlah. Dan lihatlah kekuatan apa yang akan ditunjukkan oleh alat yang sederhana ini tanpa menggunakan alat yang lain. Selanjutnya, mari kita melihat sesuatu yang juga sama menyenangkannya dan sama sederhananya dalam memberdayakan Anda untuk terus mengelola emosi Anda. Mari kita bersama-sama membuka berbagai kemungkinan saat Anda menghancurkan hambatannya, robohkan temboknya, lepaskan talinya, dan menarilah menuju keberhasilan Anda. Kekuatan dari metafora hidup di bab 10. Demikian akhir dari audiobook Awaken the Giant Within, penulis Anthony Robbins, penerbit Phoenix Publishing, narator Elis Sutrisna. Silakan like dan komen di audiobook ini. Silakan subscribe dan bunyikan loncengnya agar selalu ada notifikasi setiap ada audiobook baru. Terima kasih.